Hari ini tadi sudah disampaikan tentang haji. Jadi kita akan menjelaskan tentang ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah atau keistimewaan bulan Zulhijjah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan bahwa syahroni la yanqusani, 2 bulan yang tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, syahrul Ramadan dan syahrul Zulhijjah, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan dilipat gandakan pahala, bulan Ramadan ya puncaknya adanya Lailatul Qadar. Nah, hari ini kita membahas apa sih keistimewaan dan amalan apa saja di bulan Zulhijjah. Jadi tema pokoknya keistimewaan dan amalan bulan Zulhijjah. Keistimewaan ya. Dan amalan bulan Zulhijjah dan amalannya. Amalan bulan Zulhijjah. Ada 4 bulan yang Allah haramkan untuk berperang, yang Allah muliakan. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Lalu apa keistimewaannya? Pertama, Allah bersumpah dengan kalimat wal fajri. Ya, wal fajri, dan ayat yang kedua walayalin as, demi waktu subuh dan malam ke-10. Maksudnya adalah hari-hari di bulan Zulhijjah. Ahli tafsir menjelaskan layalin asrin itu malam-malam atau hari-hari di bulan Zulhijjah, 10 hari-hari di bulan Zulhijjah. Kalau Allah bersumpah tentang sesuatu, berarti sesuatu itu memiliki keistimewaan. Subuh waktu istimewa, mustajabah doa. Saat ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, mendapatkan pahala sepenuh malam kita sholat. Masya Allah, sepenuh malam dari maghrib sampai subuh ini kita mendapatkan pahala sholat. Yang kedua, mendapatkan doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi bukuna, ya Allah berkahi umatku yang gelap-gelap subuh ke masjid. Yang ketiga apa? Mendapatkan pahala haji, pahala umroh. Kita nih sholat subuh berjamaah di masjid, selesai ini kita duduk, kita zikir, kita mendengarkan tausiah pengajian, lalu ditutup dengan sholat isyraq 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Maka mendapatkan pahala haji tamatan, sempurna hajinya. Berarti begitu istimewanya waktu subuh. Ya, yang kedua layalin asrin. Layal asri itu kalau Ramadan istimewa, teristimewanya di akhir Ramadan, yaitu adanya Lailatul Qadar. Bulan Zulhijjah istimewa, istimewanya di awal bulan Zulhijjah. Awalnya Pak, makanya dijelasinnya harus di bulan Dzulqa'dah, karena istimewa, dikhawatir lupa. Kapan tanggal 1 Zulhijjah? Kita tunggu saja ya pengumuman dari pemerintah, ketetapan sidang isbat tanggal 1 bulan Zulhijjah. Yang kedua, keistimewaan bulan Zulhijjah adalah disebut oleh Rasulullah dalam Al-Quran, bukan Rasulullah, Allah menyebutkan, disebut dengan ayyamul ma'lumat dalam surah Al-Hajj 28, ayyamul ma'dudat dalam Al-Baqarah 203, ya, bahkan disebut ayyamut tauhid, hari-hari tauhid, hari-hari tauhid. Karena pada awal-awal bulan Zulhijjah itu semua kalimat zikir ada di dalam bulan Zulhijjah. Ada namanya takbiran, di situ ada tahlil, tasbih, tahmid, takbir, dan juga ada talbiyah. Di bulan Zulhijjah ini istimewa. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Kalau di sana labaik Allahnya semangat, labaik Allahumma labaik. Kalau di Indonesia gayanya melankolis, labaik Allah. Itulah anehnya Indonesia, ya kan? Ya, kalau sholawat juga begitu. Ya, itu ada namanya syair perjuangan di Mesir.
Adinulana wal haqulan, itu syair perjuangan di Indonesia, melankolis. Adilunana, wah aneh kan ya. Itulah negeri kita, unik, yang semangat jadi melankolis. Labbaik Allahumma labbaik, nggak ada di Arab itu. Labbaik nggak ada di Arab. Coba orang-orang melaksanakan ibadah haji sedang sa'i, labbaik Allahumma labbaik, lalu semangat kalimatnya, kalimat kayak mau perang begitu, semangat jihad. Nah kalau kita begitu, makanya pada nangis ya kan. Allahu Akbar. Nah artinya adalah hari-hari tauhid, yaitu di mana di bulan Dzulhijjah ini kita semakin mantap akidah kita, semakin kuat akidah kita, semakin murni tauhid kita dengan kita berzikir. Bahkan nanti di bulan Dzulhijjah ini dari tanggal 9 sampai tanggal 13 ini disebut oleh Rasulullah yaumun aklin wa surbin wa zikrullah, hari makan, hari minum, hari zikir. Ya, yaitu kalau hari makan minumnya dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Kalau hari zikirnya tanggal 9 sampai tanggal 13. Apa namanya? Takbiran. Istilah kita itu takbiran. Kalau Idul Fitri hanya semalam saja kita sunnah bertakbir, yaitu selesai kita melaksanakan puasa Ramadan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita bertakbir yaitu ba'da maghrib sampai selesai sholat hari raya Idul Fitri. Udah segitu aja. Jadi takbiran itu selesai sholat Idul Fitri. Kalau selesai Idul Fitri kita takbiran, hukumnya makruh dalam syariat, bukan nggak boleh, makruh saja. Jadi tidak ada syariatnya. Kalau Idul Adha dari tanggal 9 riwayat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dari tanggal 9, cuma kan masalahnya nggak populer. Ini orang puasa Arafah kok pada takbiran, padahal situ sudah sunnah Pak. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 5 hari 5 malam kita bertakbir. Coba kalau pukul beduk 5 hari 5 malam, insya Allah beduknya pada habis. Enggak Pak ya, bukan beduknya, sunnahnya takbiran. Ya, kita kan nggak mampu takbiran full 24 jam 5 hari 5 malam, yaitu disebut dengan takbir muqayyad, yang beriringan, yang diikatkan dengan sholat wajib 5 waktu. Jadi selesai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, takbiran, zikirnya itu ditambah dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Itu minimal 3 kali selesai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dari tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah sebelum maghrib. Paham ya Pak ya? Kemudian disebut dengan yaumun aklin wa surbin, hari makan hari minum. Kenapa disebut hari makan hari minum? Karena haram berpuasa, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13 haram puasa. Apapun alasannya, Ustadz saya kan punya utang puasa, pengen kodok puasa, tanggal segini haram, nggak boleh. Ustadz saya biasa puasa Senin Kemis, tanggal segini haram. Ustadz saya biasa puasa Daud, tanggal ini haram. Ustadz saya biasa puasa Yaumul Bid, pertengahan bulan, haram, tanggal 10 sampai tanggal 13. Inilah pentingnya ngaji. Kalau nggak ngaji kan nggak tahu. Wah soleh banget nih, orang-orang pada makan daging kurban, dia puasa, bukan malah dapat pahala, puasanya jadi dosa. Itulah pentingnya ngaji, jadi tahu. Makanya disebut hari makan hari minum, haram berpuasa tanggal 10 sampai tanggal 13. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bulan Dzulhijjah, sebagaimana dari hadis dari Ibnu Abbas. Ini saya nggak hafal, bukan kayak Ustadz Adi Hidayat yang hafal. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamid dunya ayyamul a'mal fiha afdal min ayyamil as. Qala rajulun wala misla fi sabilillah salasi mirarin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salisah illa alayarji'a. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada hari di dunia ini yang termasuk hari amal yang lebih baik dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan pahala jihad?
3 kali pertanyaan sahabat nggak dijawab. Baru ketiganya baru dijawab. Illa alla yarji'a, kecuali dia tidak pulang kembali ke rumahnya. Artinya jihad itu lebih utama kalau dia meninggal dalam keadaan syahid. Tapi ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah itu utama banget. Ibadahnya apa saja? Nah, ini banyak ibadahnya, Pak. Maka disebut dengan induk ibadah, ummatuhul ibadah, ummatuhul ibadah, atau bahasa Indonesia aja ya, induk ibadah. Jadi menghimpun semua ibadah di dalam syariat Islam ada di bulan Dzulhijjah. Semua induk ibadah. Ya, Ramadan istimewa tapi nggak ada kurban dan tidak ada haji. Tapi bulan Dzulhijjah semua induk ibadah dalam syariat Islam itu ada. Ibadah apa aja? Pertama sholat, yaitu sholat Idul Adha. Dan ini juga jelas sekali dalilnya. Al-surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika, sholatlah dan berkurbanlah. Yang kedua, puasa. Kapan puasa sunnahnya? Tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau ini sholat 10 Dzulhijjah. Ini tanggal 1 sampai 9. Ya. Lalu apa? Kurban. Kurban kapan mulainya? Dari tanggal berapa? 10 sampai tanggal 13. Jadi kalau Bapak tidak mampu beli kambing tanggal 10, kenapa? Harga kambing waktu tanggal 10 bisa 4 juta, 3.500.000, bisa 3 juta. Tapi Bapak coba tanggal 13 beli kambing, insya Allah harganya turun bisa 2 juta. Yang penting kata pedagang, laku aja dah daripada pulang nggak bawa apa-apa, ya kan? Pulang mudah. Coba Pak, tanggal 13 Bapak beli kambing harganya murah dan itu sah secara syariat dan boleh. Cuma masalahnya siapa yang nyembeli, siapa yang bagiin, itu masalahnya. Ya, ya. Jadi sunnah boleh tanggal 13, bukan syariat. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Kemudian apalagi amalan ibadah puas? Apa? Haji. Wah, ini apalagi ibadah haji, Pak. Ibadah haji ini kita tahu ibadah yang paripurna, yang sempurna dalam syariat Islam. Kenapa? Karena haji itu merangkum semua ibadah. Ada namanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Zikir, kemudian doa diam-diam, itu kan ibadah hati, niat. Harus punya niat. Makanya orang beriman kalau tidak punya niat haji, silakan mati dalam keadaan Yahudi, silakan mati dalam keadaan Nasrani. Jadi merangkum semua ibadah, ibadah hati. Ibadah hati. Yang kedua, haji itu ibadah apa? Ibadah lisan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Yang ketiga, ibadah haji itu ibadah fisik, jasad fisik. Jadi mulai dari tawaf, sa'i, melempar jumrah, semuanya fisik. Kemudian apalagi? Ibadah ini, harta. Zakat, infak, sedekah, kurban. Haji ada ibadah harta. Itu disebut dengan ongkos naik haji. Makanya kita harus nabung untuk bisa menunaikan ibadah haji. Tapi harus diingat Bapak jamaah rahimakumullah, haji itu panggilan Allah. Dengan caranya Allah, ada hamba-hamba Allah yang bisa menunaikan haji tanpa duit. Namanya haji kosasi. Ongkosnya dikasih. Namanya haji habidin, atas biaya dinas. Ya kan ya? Jadi pembimbing haji, jadi dokter di rumah sakit yang ditugasin oleh Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan sebagai salah satu dokter untuk ibadah haji. Kan sekalian haji. Ada wartawan yang meliput, TV One misalnya, sekalian ibadah haji. Apalagi banyak tuh kan. Jadi ibadah abidin, haji abidin. Nah kira-kira Bapak hajinya apa Pak? Haji Mansur, halaman digusur, jual tanah. Sekarang mah nggak ada tanahnya. Ya Allah ya Rabbana. Tapi kalau sudah Allah memanggil dengan caranya, ada orang yang gara-gara dia ditabrak mobil bisa menunaikan ibadah haji Pak.
tukang nasi uduk yang ada di Ciputat belanja untuk persiapan jualan nasi uduk, gelap-gelap ditabrak mobil. Orang yang nabrak tanggung jawab, dibawa ke rumah sakit, dia minta maaf, maafin Bu Haji, maafin saya Bu Haji, terus minta maaf terus, tapi saya akan tanggung jawab. Nah, di rumah sakit itu akhirnya ibunya ngomong, maaf Pak, saya belum haji. Wah, memang punya niat saya dari dulu ingin ibadah haji. Akhirnya itu orang yang nabrak itu terkesan hatinya, Allah berikan hidayah, insya Allah ibu tahun depan berangkat haji. Jadi kalau jamaah pengen cepat-cepat ibadah haji, pulang dari sini, nah kan banyak tuh mobil sana, cari mobil yang nabrak, insya Allah haji, enggak mati yang itulah namanya karunia Allah, ya kan ya. Ada supir taksi bisa memberikan ibadah haji. Kenapa? Karena dia setiap nyupirin taksi pakai peci haji, padahal dia belum haji, ya belum haji. Suatu saat ada penumpang yang ketinggalan tas. Tasnya berisi uang ratusan juta, kemudian dokumen-dokumen penting, ya pokoknya tas itulah. Ini supir taksi ini jujur dikembalikan tasnya itu. Akhirnya yang punya tas itu ngomong, Bapak, terima kasih Pak Haji. Ini memang ya saya cari, mungkin uangnya kalau karena dia jutawan nggak seberapa, padahal uangnya puluhan juta. Tapi dokumen-dokumen penting ini yang membuat saya terima kasih. Bapak mau pinta apa? Saya apa dia bilang? Maaf Pak, saya belum haji. Itu Bapak pakai peci haji. Insya Allah tahun depan Bapak menunaikan ibadah haji. Uang yang ada di tas ini untuk ongkos naik haji. Masya Allah. Tuh kan? Ya, makanya Bapak kemana pakai peci haji? Insya Allah nanti jadi haji. Iya, insya Allah. Masalahnya ada yang berangkatin ya. Ustadz, saya bukan sopir taksi, saya ojek online. Ya, makanya helm yang pakai haji gitu. Wallahu a'lam. Artinya haji itu ibadah karunia Allah. Ada orang yang mampu tapi belum tentu mau. Ada yang mau tapi belum tentu mampu. Makanya inilah bedanya apa? Ibadah haji dengan poligami. Iya. Iya, kalau poligami semuanya mau tapi belum tentu mampu. Kalau haji mampu tapi belum tentu mau, betul ya? Ya nggak tahu udah begitu ya. Kayak dengan kurban juga begitu. Ustadz, apa bedanya kurban dengan poligami? Kalau kurban semua orang mampu tapi belum tentu mau berkurban. Tapi kalau poligami semua orang mau tapi belum tentu, ya benar. Wallah alam ya. Bu jangan dengerin Bu, ini kok ngomong-ngomongan aja Bu. Ya insya Allah ya. Istri saya cuma satu di Dumek, insya Allah. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, bulan Zulhijjah itu keistimewaannya karena ada hari yang tidak ada di di setiap tahun, namanya hari Akbar, hari yang paling besar, yaitu apa namanya? Arafah, hari Arafah. Kenapa disebut hari Akbar? Karena semua hajat orang pada hari itu yang berdoa pasti dikabulkan. Semua orang yang minta ampun kepada Allah pasti Allah kabulkan. Bahkan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, saya bacakan nih, bukan Ustaz Hadi Dayat yang hafal ya. Ma min yaumin aksar min ayyutikallah fi abdan minan nar mi yaumi Arafah wa in la yadhuru summa yubahi bihimul malaikah fakulu ma'aradu haulai. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seseorang dari neraka selain dari hari Arafah. Saking Allah turunkan rahmatnya pada hari Arafah sampai dibebaskan orang yang disiksa di dalam neraka hari Arafah. Nah ketika itulah disebut dengan puncaknya haji. Al-haji al-Arafah. Haji itu ya Arafah. Apa itu? Makanya namanya wukuf Arafah. Wukuf itu secara bahasa artinya diam. Diam, merenung, muhasabah, mengenal Allah. Arafah itu ma'rifatullah, semakin tinggi. Ya, ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, maka semakin tinggi kedudukannya. Orang yang melaksanakan haji wajib Arafah, orang yang sakit sekalipun dibawa semuanya ke padang Arafah. Dibawa dengan ambulan lah, dengan macam-macam. Wukuf Arafah. Sedangkan kita yang di tanah air atau yang di seluruh dunia yang tidak haji,
melaksanakan puasa Arafah. Ini sunnah yang paling sunnah. Jangan sampai kita meninggalkannya. Mungkin kalau tanggal 1 sampai 9 mah berat Ustaz. Ya, apalagi jangankan jamaah, Ustaz juga belum tentu 9 hari. Paling tidak tanggal 9-nya jangan sampai kita meninggalkannya. Rugi rasanya. Kenapa? Man soma yaumu Arafah. Siapa orang yang puasa di hari Arafah, yukaffiru sanatan madiyatan, maka Allah akan menghapus dosanya selama 2 tahun. Dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Jamaah, ibu-ibu punya dosa enggak, Bu? Bapak-bapak punya dosa enggak? Hah? Banyak apa banyak sekali? Banyak sekali banget apa banyak sekali? Semua kita banyak dosa. Kita akui itu. Allah maha sayang dengan kita. Hari Arafah kita sunnah puasa. Saya niat puasa Arafah ya di tanggal 9 Zulhijjah, sunnah karena Allah Ta'ala. Maka Allah akan menghapus dosanya selama 2 tahun. Ada yang nanya, Ustadz, dosa yang tahun lalu? Iya memang. Bagaimana caranya Allah ampuni dosa yang tahun akan datang? Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud diampuni dosa yang tahun akan datang artinya dicabut, dihilangkan keinginan berbuat dosa. Nah ini paling penting nih, dicabut, dihilangkan keinginan berbuat dosa. Itu namanya Allah ampuni dosa yang tahun akan datang. Jadi nggak ada keinginan berbuat dosa. Tidak mau berzina, pengennya kawin, nikah. Ya, tidak mau berzina, tidak mau berjudi, inginnya pengen mencari rezeki yang halal. Kan lagi marah kan, judi online. Kemudian apalagi pinjaman online. Nggak mau riba dia. Kalau minjem jelas minjem kepada orang yang jelas dan mengembalikan yang jelas. Ya kan? Ya, apalagi semuanya inginnya kebaikan, inginnya mendapatkan ridho Allah. Itulah namanya dicabut keinginan berbuat dosa. Inilah keistimewaan bulan Zulhijjah, adanya hari Arafah. Jadi jangan sampai tidak puasa Pak ya. Ya Bu ya. Ya, dan manfaatkan di hari Arafah itu banyakin doa. Kenapa? Saat mustajabah, hajat apapun. Misalnya ada hajat ingin rezeki lancar, ingin apa? Anak soleh-soleha, ingin supaya apa? Hutang lunas, sehat walafiat, mudah segala urusan. Pokoknya hajat dunia dan akhirat. Jangan lupa dunia dan akhirat. Kadang-kala ada orang minta dunia terus, itu rugi dia. Mintanya dunia akhirat. Sebab ada orang nanti Bapak jamaah rahimakumullah, dia waktu di dunia cacat, hidupnya susah, melarat dan sakit-sakitan. Tapi di akhirat surganya paling tinggi. Kenapa? Karena ridho dengan ketentuan Allah. Makanya orang-orang pada ngiri. Kenapa? Apa amalannya? Karena ridho dengan ketentuan Allah. Dia susah hidupnya, miskin melarat, boro-boro haji dan kurban, tapi dia makin ridho dengan ketentuan Allah, bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah karuniakan surga yang tertinggi. Allah Akbar. Makanya jangan mengeluh dalam hidup itu. Kenapa? Ada orang yang mendapatkan surga karena Allah ridho dengan apa? Takdir yang Allah berikan kepadanya. Nah, itulah diberikan oleh Allah, namanya ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manfaatkan di hari Arafah. Ya Pak ya, manfaatkan di hari Arafah. Makanya orang jangan anggap remeh. Ada dalam hadis Arba'in diceritakan, ya, Giptoh dia nih, Giptoh, orang miskin. Ya Rasul, enak dong. Orang kaya mah sholat, dia sholat, saya sholat. Saya sholat, dia sholat. Saya puasa, dia puasa. Dia zikir, saya zikir, dia zikir. Dia sedekah, dia zakat, dia infak, dia haji, dia umroh, dia kurban. Tapi saya enggak ya Rasul, saya susah hidup saya. Apa kata Rasulullah? Ada amalan-amalan yang bisa menandingi ibadah orang kaya. Pertama, ridho dengan ketentuan Allah. Jadi orang miskin jangan banyak mengeluh, ridho dengan takdir Allah. Yang kedua, amalan-amalan zikir yang bisa menandingi orang kaya tadi ibadahnya. Contohnya seperti saya tadi buka dengan
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalim. Seluruh jumlah miliaran triliunan zikir itu tercukupi dengan zikir tadi itu, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu masya Allah luar biasa zikir. Segitu aja kalimat, belum yang kalimat lain. Makanya biasakan selesai sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ya. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah 33 atau 100 kali. Itu udah bisa menandingi ibadahnya orang kaya. Apalagi bisa menandingi orang kaya ini sholat Isra, pahala haji umrah. Jadi ada orang yang ditakdirkan tidak bisa menunaikan ibadah haji, tapi dia bisa menandingi ibadah orang yang haji. Caranya setiap hari dia sholat subuh berjamaah, tidak keluar masjid kecuali sholat isyraq 2 rakaat. Kira-kira bisa nggak? Bisa kita hari ini. Kalau besok mau boro-boro, iya kan? Banyak-banyak kan umumnya orang habis subuh tidur. Padahal kalau habis subuh tidur, rezeki dipatok, yang udah dikasih ayam rezekinya. Ya hidupnya susah, kemudian sumber penyakit. Coba kata Dr. Jadul Akbar tuh, ternyata selesai subuh tidur itu kumpul berbagai penyakit. Ada namanya diabetes, ada jantung, ada stroke, ada macam-macam asam urat. Itu karena habis subuh tidur. Bukan habis subuh bergerak, bukan habis subuh berzikir, bukan habis subuh ngaji. Nah, makanya alhamdulillah di sini nggak ada yang tidur, kecuali yang di pojok-pojok. Nggak apa ya, alhamdulillah kalau kita. Nah, ini keistimewaan bulan Dzulhijjah. Lalu apalagi keistimewaan bulan Dzulhijjah? Yaitu bulan Dzulhijjah itu bulan yang disebut dengan disempurnakan agama Islam. Jadi sempurna agama Islam ini ketika Rasulullah haji wada, khutbatul wada. Jadi sempurna agama Islam setelah melaksanakan haji wada, dan itu di bulan Dzulhijjah. Sempurna Islam. Jadi sempurnanya Islam. Sempurna Islam. Sempurna Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Nah itu, ku sempurnakan agama Islam pada hari ini. Karena setelah itu Rasulullah wafat. Tidak beberapa hari atau beberapa minggu, Rasulullah setelah khutbah wada, Allah wafatkan, ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di antara ibadah tadi selain ibadah haji adalah ibadah kurban. Nah, ini penting nih, karena bulan haji itu keistimewaannya tadi bulan Dzulhijjah adalah kurban. Kurban itu harus terpenuhi syaratnya jika kita itu benar-benar melaksanakan kurban. Yang pertama hukumnya dulu. Hukum kurban itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib ain atau disebut dengan fardu ain. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Man wajada sa'atan lam tudailat taqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki harta untuk berkurban lalu tidak mau berkurban, maka jangan mendekati musolah kami. Yang menarik ungkapan dari almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Apa beliau mengatakan? Setiap laki-laki perokok wajib hukumnya ain kurban. Kenapa Ustadz wajib? Coba satu hari rokok 25.000 misalnya, satu bungkus, dikali seminggu, dikali sebulan, dikali setahun, 365 hari kali 25.000 berapa? Kira-kira 7 juta. Kambing 2 ekor, ya kan ya? Makanya wajib ain, fardu ain perokok itu kurban. Jadi kalau bapak pengen masih ngerokok juga kurban wajib. Nah, gitu. Ini fatwa beliau. Kenapa? Karena sudah melakukan setiap hari uang yang tidak ada manfaatnya lalu dirubah dengan mengumpulkan uang untuk berkurban. Yang kedua hukumnya fardu kifayah. Ini sebagian mazhab Syafi'i dan Maliki, yaitu
Kalau ada satu keluarga, satu RT, satu kelurahan, nggak ada yang berkurban, maka satu kelurahan, satu RT, satu keluarga itu dosa semuanya. Karena wajib kifayah, fardu kifayah. Seperti ada orang meninggal dunia, lalu tidak ada yang menyolatin, maka semuanya berdosa. Yang ketiga, sunnah muakkadah. Ini sebagian besar jumhur ulama. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dikuatkan. Ya, bagaimana kurban ini sejarahnya panjang, Pak. Kalau dijelaskan sejarah itu mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian para nabi berkurban, puncaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu apa syarat yang pertama berkurban? Pertama syaratnya syarat keyakinan. Syarat keyakinan ini artinya orang yang berkurban dan orang yang menyembelih korban harus muslim, tidak boleh kafir musyrik. Ya, bahkan dalam syarat kurban. Syarat kurban pertama syarat keyakinan. Jadi harus Islam. Jadi orang yang berkurban harus Islam. Tidak sah kurban itu dari apa? Misalnya dari orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, ada orang Cina, Konghucu, Buddha ngasih sapi 1 ekor untuk Masjid Yerusalem, tidak sah hukumnya. Kenapa? Karena dia harus Islam dulu. Kecuali dia memberikan hadiah, bukan kurban sekali, hadiah. Ya, yang pertama itu. Bahkan ada yang mensyaratkan yang menyembelih hewan kurban itu bukan hanya sekedar Islam, dia melaksanakan sholat 5 waktu. Sebab ada orang tukang jagal kurban nggak pernah sholat, bahkan di masjid, apalagi di masjid mah hanya sholat Jumat doang. Astagfirullah, bagaimana kurbannya jadi? Ya sah sih sah, cuma tidak afdol dan juga tidak sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh yang pertama. Yang kedua, syarat binatang. Nah, syarat binatangnya sudah ditentukan, Pak. Tidak boleh binatang kecuali yang sudah ditentukan, yaitu ada 3. Pertama, onta. Kedua, sapi. Ketiga, kambing atau domba. Misalnya ada nggak, boleh nggak kurban dengan ayam? Tidak sah. Walaupun jumlah ayamnya 1 juta ayam, tidak sah. Kalau pengen ayamnya dijual, beliin kambing, itu baru sah. Ya, kambing, sapi, kerbau, sama nggak? Boleh sah, karena kerbau termasuk jenis sapi. Onta, boleh onta. Jadi kalau Bapak pengen viral, terkenal di seluruh dunia, korbannya dengan onta, Pak. Insya Allah banyak wartawan ke sini. Iya. Masalahnya di mana dijual onta? Allahu Akbar. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat binatangnya harus sehat, tidak boleh sakit atau binatangnya cacat. Bahkan binatang yang buta nggak boleh tuh, binatang yang kakinya patah, binatang yang kupingnya terbelah, binatang yang punya penyakit yang bahaya, misalnya binatang sapi yang makan sampah, kan ada kan binatang sapi yang makan sampah. Kemudian apa lagi? Binatangnya benar-benar tidak kurus, tidak rabun, tidak lumpuh, tidak pincang. Kemudian syarat yang berikutnya, usia binatang onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Boleh nggak yang 6 bulan kambing? Boleh, asalkan kambingnya gemuk karena makanannya bergizi, boleh. Usia minimal, ya, usia minimal. Ya, jadi itu kambing, sapi, dan onta. Kemudian syarat niat. Syarat niat itu artinya niatnya, tujuannya bukan karena ingin disebut dermawan, bukan karena ingin supaya dipilih jadi anggota DPR, jadi bupati, dipilih supaya nanti pemilihan caleg dia jadi, nggak boleh. Jadi niatnya, tujuannya harus lillahi ta'ala. Makanya ya, ketika orang menyembelih korban itu
ya kan dikatakan apa ya, kurban ini untukmu, laka alaka, ya gitu. Doanya kan begitu. Hanya karena bukan hanya kurban sebenarnya, semua ibadah apapun harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah Allah minka, syarat waktu. Nah ini penting nih, sebab viral beberapa hari yang lalu ada broadcast yang mengatakan seorang gubernur katanya daripada orang makan kambing, sapi, dia tidak di hari Idul Adha tidak ada, lebih baik kita berikanlah kambing sapi itu sebelum sholat Idul Adha. Itu tidak sah, Pak. Syariat nggak boleh main-main. Syariat itu ada tuntunannya. Jadi waktu pelaksanaan kurban itu selesai sholat Idul Adha dan tanggalnya adalah sampai tanggal 13 selesai sholat. Dalilnya Al-Quran sangat jelas, ya, yaitu fasolli li rabbika wanar, sholatlah dan kurbanlah. Jadi nggak sah orang yang berkurban sebelum sholat. Kalau sebelum sholat itu tidak sah, harus setelah sholat. Apapun alasannya, nggak boleh. Karena agama itu tuntunannya jelas, sudah diatur oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari segi apa lagi? Tempatnya tempat yang di tempat selesai sholat. Memang sunahnya sholat Idul Adha itu di lapangan. Jadi orang itu pada melihat pelaksanaan kurban. Kalau misalnya lapangannya cukup, misalnya gitu ya. Kalau kita di masjid di tempat yang khusus sudah. Kemudian alatnya adalah pisau atau golok atau sejenisnya yang tajam, yang bisa yang bisa dua halakoh namanya, yang bisa menyembelih itunya ya, rongga saluran makanannya dan rongga saluran pernapasannya, leher pernapasan, dan namanya halkum dan mari bahasanya. Makanya hati-hati kalau menyembelih hewan kurban yang tidak ikut pelatihan dulu. Sekarang alhamdulillah MUI sudah mengadakan pelatihan kurban. Nanti insya Allah mungkin di masjid ini ada pelatihan kurban, supaya nanti orang-orang yang tukang jagal itu harus benar tahu ilmunya dan doanya juga, nggak sembarangan. Dia harus ada ilmunya dan doanya. Nah itu. Kemudian menghadap kiblat, harus etika aja, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi ketika menyembelih itu, doa menyembelihnya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh, Pak. Jadi Bismillahi Allahu Akbar, kambing, sapi, apapun. Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Lalu syarat pembagiannya. Pembagian kurban itu berbeda dengan pembagian zakat. Kalau pembagian zakat kan ada mustahik zakat. Pembagian kurban ini ada sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga masyarakat sekitar, baik miskin atau yang kaya, baik dia muslim ataupun kafir, boleh kalau sudah semua orang Islam sudah mendapatkannya. Kenapa? Itu bagian daripada rahmatan lil alamin. Itulah indahnya kurban sebagai bentuk syiar agama Islam. Jadi kurban ini beda dengan zakat. Tapi harus diingat jamaah rahimakumullah, kalau ada orang berkurbannya nazar itu misalnya ini masih bulan Dzulqa'dah nih, dia ngomong begini, insya Allah saya akan berkurban tahun ini contoh ya, setelah anak saya wisuda, kalau anak saya diterima di tempat kerja, kalau saya bisa bisnis saya lancar, maka saya akan kurban. Itu wajib kurbannya nazar. Tidak boleh mencicipi, tidak boleh menikmati sepertiga. 100% harus diberikan ke panitia. Nanti panitianya akan memberikan kepada fakir miskin dan masyarakat sekitar. Tapi kalau kurban sunnah, sepertiga. Misalnya pahanya 1 misalnya. Jangan ada orang berkurban pahanya minta 4, palanya minta, hatinya minta. Itu bukan kurban namanya.
Itu bahil bin pelit alis kikir, buntut kasiran, pantat kuning, bol nontot gitu. Ya, auzubillahi min dzalik. Alhamdulillah waktu sudah habis. Mudah-mudahan pembahasan keistimewaan dan amalan bulan Dzulhijjah semuanya kita, kesimpulannya ada ibadah yang kita mampu dan tidak mampu. Makanya Rasulullah bersabda, wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai kemampuan. Tapi jangan sampai kita lewat saja gitu. Kita tidak mampu haji, tidak mampu kurban. Ada ibadah Dzulhijjah yang kita mampu, tidak ngeluarin duit. Apa itu? Puasa, takbiran, ya kan? Sholat Idul Adha, nggak ngeluarin duit kan? Nggak ada. Nggak, wah berat banget Ustadz. Ada ibadah. Makanya kita pahami dengan kita mengaji ini, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah kullu sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajibi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa jamaah Masjid Besar Riyadhus Shalihin, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kemampuan untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah ya Allah, puasa, takbiran, bahkan ya Allah kami dimampukan oleh Engkau ya Allah, rezeki yang luas bisa berkurban dan bisa melaksanakan menunaikan ibadah haji ya Allah. Karuniakan kepada kami semuanya menjadi tamu-tamumu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Kami ingin mendapatkan panggilanmu ya Allah, kami ingin menjadi tamu-tamumu ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk mendapatkan karunia itu ya Allah. Ya Allah, jadikan semua jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah, haji yang diterima oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina. Bahagiakan kami semua dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Jadikan esok kami ya Allah lebih baik daripada hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.